Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada Ibu Dr. Rusdianti Urianingrum selaku dosen mata kuliah menyimak. Selamat pagi juga kepada teman-teman PBSI mata kuliah menyimak kelas A. Menyimak eksploratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Mengeksplorasi berarti menemukan, menggali, dan menemukan makna. Pada akhir kegiatan, seorang penyimak eksploratif akan menemukan gagasan baru, informasi baru, dan informasi tambahan dari bidang tertentu, menemukan topik-topik baru yang dapat dikembangkan dari bidang tertentu, serta menemukan unsur-unsur bahasa yang bersifat baru. Tujuan dari kegiatan menyimak eksploratif antara lain: yang pertama, memperoleh hal-hal baru yang menarik. Yang kedua, mendapatkan informasi tambahan mengenai suatu topik. Dan yang ketiga, mengetahui isu, pergunjingan, atau buah bibir yang menarik dan sedang hangat-hangatnya diberitakan. Dalam pelatihan menyimak eksploratif, kita akan berlatih menemukan ide pokok dan penjelas dalam sebuah kalimat, fakta-fakta yang mendukung, dan inti atau kunci dari suatu pembicaraan. Dalam menyimak eksploratif, kita akan memproduksi kembali simakan tersebut dalam bahasa kita. Dengan kata lain, kita akan merekonstruksi wacana setelah selesai mengeksplorasi isi wacana yang kita simak. Kegiatan menyimak eksploratif memiliki 3 ciri yang harus kita ketahui. Yang pertama, menyimak eksploratif adalah menyimak pemahaman. Pemahaman ialah suatu aspek pikiran tentang suatu objek. Pemahaman merupakan suatu hasil dari proses memahami terhadap suatu bahan simakan. Menyimak eksploratif bertujuan untuk memahami makna bahan yang disimak dengan baik. Menyimak eksploratif prioritas utamanya adalah memahami makna pembicaraan. Ciri yang kedua, menyimak eksploratif memerlukan konsentrasi tinggi. Konsentrasi ialah memusatkan semua perhatian, baik pikiran, perasaan, ingatan, dan sebagainya kepada suatu objek. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk dapat melakukan konsentrasi tinggi. Yang pertama, menjaga pikiran agar tidak terpecah. Yang kedua, perasaan senang dan tidak bergejolak. Yang ketiga, perhatian terpusat pada objek yang sedang disimak. Dan yang keempat, kita harus mampu menghindari hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan menyimak, baik internal maupun eksternal. Ciri yang ketiga, menyimak eksploratif diakhiri dengan reproduksi bahan simakan. Reproduksi ialah kegiatan mengungkapkan kembali sesuatu yang telah dipahami. Reproduksi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu tulis dan lisan. Reproduksi dilakukan setelah menyimak. Nah, fungsi reproduksi antara lain yang pertama, mengukur kemampuan integratif antara menyimak dengan berbicara. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan integratif antara menyimak dan menulis atau mengarang. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan daya serap kita. Dan yang keempat, untuk mengetahui tingkat pemahaman kita tentang bahan yang telah kita simak. Ada 4 strategi menyimak yang harus kita kuasai. Yang pertama, menemukan ide-ide pokok wacana. Tujuan kita menyimak adalah menangkap gagasan utama yang melandasi pengembangan wacana. Untuk mengetahui gagasan utama itu secara cepat, kita harus menyerap ide-ide yang lebih kecil terlebih dahulu. Gagasan utama yang terkandung dalam paraton-paraton atau paragraf tuturan lisan pada umumnya berada pada kalimat-kalimat topik atau kalimat utama. Oleh karena itu, untuk menemukan ide pokok suatu paraton, kita harus menangkap kalimat utamanya. Ciri sebuah kalimat yang mewadahi ide pokok bisa dilihat dari kata-kata kunci yang mengawali kalimat itu. Strategi yang kedua yakni dengan cara menyimak detail wacana. Menyimak bukan hanya untuk memahami isi simakan secara keseluruhan, tetapi juga untuk memperoleh informasi tertentu yang bersifat khusus.
Detail wacana pada umumnya berfungsi sebagai pelengkap ide yang menjadi gagasan wacana serta sebagai data penunjang yang bersifat objektif. Pada umumnya, detail wacana diwakili oleh pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana yang selanjutnya akan kita ajukan kepada wacana yang akan kita simak. Strategi yang ketiga, yakni mencatat informasi penting. Kita harus membiasakan menyimak dengan membuat catatan hal-hal penting dari informasi yang kita simak. Kita dapat membuat catatan dalam bentuk daftar ataupun kerangka. Kita juga perlu menggunakan kata-kata kunci, frasa, atau kalimat dalam mencatat agar lebih mudah untuk dipahami. Strategi yang keempat, yakni dengan cara mengelompokkan informasi. Kita harus pandai mengelompokkan informasi jika pesan tutur berisi potongan-potongan informasi, perbandingan, dan bersifat kontras. Keterampilan menyimak eksploratif mencakup keterampilan-keterampilan berikut ini, antara lain: 1. Menemukan detail wacana yang disimak. 2. Menemukan ide pokok yang tersirat. 3. Menemukan unsur-unsur urutan, perbandingan, serta sebab akibat. 4. Menemukan suasana. 5. Membuat kesimpulan. 6. Menemukan tujuan pembicara. 7. Memprediksi atau menduga dampak. 8. Membedakan opini dan fakta. 9. Membedakan realitas dan fantasi. Dan 10. Mengikuti petunjuk. Nah, setelah teman-teman menyimak materi tentang menyimak eksploratif, mari simak serta kerjakan kuis asyik dan menangkan hadiah menarik. Kuping daging pink selamanya. Betul. Perut Ihsan, bahagian 1. Apa? Kau Ihsan, tertelan biji rambutan. Hah? Ish. Nenek aku kata, kalau tertelan biji rambutan, nanti pokok rambutan tumbuh dalam perut. Betul ke? Jangan main-main, ha? Pokok tumbuh dalam perut, 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 pokok. Tidak! Tolong! Aku tak nak pokok tumbuh dalam perut. Jangan risau, cikgu dah dengar semua. Jadi, kita kena keluarkan biji rambutan tu dari dalam perut Ihsan. Betul. Tapi macam mana? Kita masuk dalam perut Ihsan. Dah sampai ke? Kat mana ni? Tak sedapnya bau. Yelah. Buat apa ni? Hei, ini gigi. Tapi, kenapa gigi ini kuning? Ih, mesti Ihsan tak gosok gigi. Aku gosok lah. Oh, maknanya kita sekarang berada dalam mulut Ihsan. Betul? Di sini, makanan yang kita makan akan dihancurkan dengan mengunyah. Dan terus turun ke perut. Oh, macam ni rupanya dalam mulut. Dengar arahan cikgu. Kamu semua perlu melalui esofagus untuk sampai ke perut Ihsan. Esofagus. Apa tu? Esofagus ialah saluran yang menyambungkan mulut kita ke perut. Sini. Saya sudah jumpa. Oh, tingginya. Boleh main gelongso. Jom. Tak nak. Gelap sangat kat bawah tu. Aduh! Sakit!
makanan ni besar-besar lagi. Macam ni. Bila Ihsan makan, dia tak cukup kunyah, terus telan. Jadi makanan tak hancur. Sebab tu ke kita sakit perut, cikgu? Ya, betul. Sekarang cari biji rambutan tu. Mesti ada dalam perut. Baik, cikgu. Penatnya cari. Penat. Tu, dia. Iyalah. Apa tu? Oh, 2, 3 cacing. Perut Ihsan ada cacing. Inilah jadinya kalau sebelum makan tak cuci tangan bersih-bersih. Betul. Misi kita dah berjaya. Yeay, cikgu. Dah dapat biji rambutan tu. Bagus. Kamu semua boleh keluar sekarang. Tapi gimana ya kita bisa keluar? Oh, tidak. Kita sudah terperangkap dalam perut Ihsan. Jangan cemas. Kamu semua akan keluar melalui usus kecil. Cuba cari. Macam mana? Dah jumpa. Jom. Korang perasan tak? Makanan makin sikit. Ya. Jauhnya. Air apa ni? Jangan sentuh cecah itu. Ia adalah asid perut. Asid perut? Ya, asid perut ini berfungsi untuk melarutkan makanan supaya boleh diserap oleh badan. 2, 3 makanan kah? Habislah kita. Cepat! Kita kena keluar dari sini. Mari. Iya! Ayah, macam mana ni? Biji rambutan tu pun hancur lah. Kalau tahu macam ni, tak payah susah-susah nak masuk dalam perut Ihsan. Ya, cepat. Tunggu aku. Jauh lagi ke ni? Aku dah tak tahan. Jangan muntah. Saya tak suka. Panjangnya. Iya, panjang usus kecil ni sama macam ketinggian bangunan 3 tingkat. Lorong ni sangat luas. Sudah keluar. Mana pula ni? Sekarang, kamu berada di dalam usus besar. Dah tak jauh dari pintu keluar. Sikit je lagi. Kawan-kawan. Dah tak ada jalan. Ya betul. Alah, ini jalan mati. Apa? Bukan jalan mati. Cuma pintunya belum terbuka. Bila pintu tu nak buka? Bila Ihsan buang air besar? Banyak kotor lah, cikgu. Tapi itulah proses penghadaman makanan dalam tubuh manusia. Cikgu, kalau biji rambutan tu dah hancur, kenapa perut saya masih sakit? Aku rasa sebab cacing dalam perut kau berjoget-joget.